Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekarang kita bertemu di bab terakhir, yaitu di bab 6 dengan judul Bab Meniti Hidup dengan Kemuliaan. Di sini ada 4 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu memahami makna pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. Yang kedua, ayat-ayat tentang pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. Yang ketiga, tentang hadis-hadis tentang pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. Yang terakhir dengan menerapkan perilaku mulia. Selanjutnya akan saya jelaskan langsung saja tentang apa makna pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. Yang pertama akan saya jelaskan tentang makna pengendalian diri atau yang disebut dalam bahasa Arab yaitu mujahadah an-nafs. Nah, di sana secara istilah disebut dengan menahan diri dari segala perilaku yang merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Dan upaya pengendalian diri ini adalah upaya sungguh-sungguh melawan keegoisan. Nah, contohnya di sini saya tulis yaitu sifat serakah atau tamak. Jadi, orang yang tamak itu sedikit banyaknya pasti merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Ke dirinya sendiri dia itu menimbulkan nanti iri dengki karena serakah terus, merugikan orang lain yaitu apalagi kalau hal yang diambil, barang yang diambil, hal yang diserakahi itu milik orang lain. Tentu ini merugikan orang lain. Dan maka di sini pengendalian di sini adalah upaya dari diri kita untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Itu disebut dengan upaya mujahadah nafs. Yang kedua yaitu tentang prasangka baik, atau dalam bahasa Arab yaitu husnudzon. Secara istilah, prasangka baik adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang diperbuat orang lain terhadap diri kita. Nah, bagaimana kita berhusnudzon? Kenapa ya orang tuaku marah-marah terus ke aku? Nah, kalau kita mengambil husnudzonnya, pasti kita akan berpikir positif karena orang tua kita sayang kepada kita. Tapi kalau kita mengambil sisi atau lawan sifatnya yaitu su'udzon, berprasangka buruk, maka kita akan berpikir bahwa orang tua kita membenci kita. Padahal orang tua kita menegur dengan cara memarahi itu karena bentuk rasa sayang orang tua kita kepada kita. Di sini ada beberapa macam husnudzon. Yang pertama yaitu husnudzon kepada Allah. Apa itu husnudzon kepada Allah? Jadi bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah. Apa yang Allah beri ke kita, apa yang Allah berikan cobaan ke kita, entah itu cobaan yang sangat susah sekalipun, kita tetap berhusnudzon kepada Allah. Mengambil manfaatnya, mengambil hikmahnya. Mungkin Allah memberikan cobaan ini untuk menegur saya karena saya lalai. Nah, seperti itu. Itu contoh husnudzon kepada Allah. Yang kedua, husnudzon kepada diri sendiri. Artinya berpikir positif, tidak pesimis, selalu optimis. Aku pasti bisa. Nah, itu suatu bukti bahwa kita berhusnudzon kepada diri kita sendiri kalau diri kita mampu melakukan hal tersebut. Yang ketiga yaitu husnudzon kepada orang lain. Nah, ini maksudnya ke sesama sekitar kita, entah itu teman, ayah atau bunda, tetangga, masyarakat. Nah, contoh ya seperti yang tadi saya jelaskan, contoh ketika orang tua marah. Kalau kita su'udzon, kita berpikir orang tua kita membenci. Kalau kita berpikir husnudzon, kita berpikir bahwa orang tua kita sayang kepada kita. Seperti itu. Yang ketiga tentang persaudaraan atau ukhuwah. Apa itu ukhuwah? Nah, ukhuwah adalah kekuatan iman dan spiritual yang Allah berikan kepada kaum muslimin, kepada insan muslim yang beriman dan bertakwa. Perlu digarisbawahi, yang beriman dan bertakwa, yang nantinya akan menumbuhkan perasaan kasih sayang, perasaan persaudaraan dan kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara seiman.
Nah, jadi timbulnya rasa persaudaraan ini nantinya akan mempererat persaudaraan antar saudara seiman. Jadi yang disebut saudara di dalam agama Islam itu bukan hanya lewat hubungan darah, tapi juga lewat hubungan iman. Bagaimana ketika kita bertemu dengan muslim lainnya, kita merasa ada saudara, yaitu ada rasa persaudaraan, yaitu saudara seiman dan saudara setakwa. Selanjutnya yaitu sebab yang kedua tentang ayat-ayat tentang pengendalian diri, ayat-ayat tentang prasangka baik, dan yang ketiga ayat-ayat tentang husnudzon. Yang pertama di sini akan saya jelaskan tentang ayat pengendalian diri atau mujahadan nafs. Di sini saya cantumkan Quran surat Al-Anfal ayat ke-72. Akan saya bacakan Quran surat Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansurukum fit-tini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Itu adalah ayat Quran surat Al-Anfal ayat 72. Selanjutnya yaitu ayat tentang berprasangka baik atau husnudzon. Di sini saya cantumkan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Langsung saya jelaskan mengenai makna isi kandungan seperti yang sudah tertera di LKS dan buku paket kalian. Di sana ada 3 hal yang harus dihindari, yaitu 1. Prasangka buruk, yaitu husnudzon. Yang kedua, mencari kesalahan orang lain. Yang ketiga, bergibah. Menurut saya, dari ketiga hal yang dilarang ini berhubungan, saling berkaitan. Contohnya, ketika kita berprasangka buruk kepada orang lain. Contohnya kepada guru kita. Prasangka buruk. Guru ini kenapa ya? Kok saya mesti dikasih tugas terus? Kenapa teman-teman saya enggak? Kenapa saya seperti diintimidasi? Apa guru ini benci kepada saya atau hal lain? Nah, padahal gurunya itu tahu bahwa kita itu lebih butuh banyak bimbingan, makanya lebih banyak tugasnya, lebih banyak materinya, lebih banyak. Nah, seperti itu. Tapi karena kita berprasangka buruk, akhirnya kita berpikir negatif pada guru kita. Nah, akhirnya akan menimbulkan dari diri kita untuk mencari kesalahan dari guru kita itu. Dicari kesalahannya. Kalau sudah ketemu banyak kesalahannya, lalu langkah yang terakhir yaitu bergibah. Akan mengajak sesama teman ketika ngobrol-ngobrol, guru itu kok gini ya? Nah, akhirnya timbul bergibah. Kenapa hal ini dihindari? Karena tiga hal ini pasti berkaitan. Ketika berprasangka buruk, selanjutnya akan mencari kesalahan lalu bergibah. Dan yang kedua, poin yang kedua yaitu adapun orang-orang yang bergibah ini harus yang pertama meminta maaf. Minta maafnya bukan hanya ke Allah, tapi kepada orang yang digibahi. Minta maaf karena orang yang bergibah itu sama seperti memakan daging saudaranya sendiri. Yang kedua, bertaubat atas kesalahannya dan berjanji bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Yang ketiga, di sini tentang ayat
tentang persaudaraan atau ukhuwah. Di sini saya cantumkan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Akan saya langsung jelaskan mengenai isi kandungannya. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, isi kandungannya yaitu ada dua. Yang pertama, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Seperti yang saya katakan tadi. Dalam agama Islam, saudara itu bukan hanya lewat darah, bukan hanya lewat hubungan silsilah keluarga, tapi juga dari ikatan iman. Ketika kita sama-sama mengimani Allah, ketika kita sama-sama mengimani Nabi Muhammad, sama-sama mengimani kita Al-Quran, maka kita itu niscaya menjadi saudara sesama iman dan Islam. Yang kedua, yang ditegaskan yaitu jika terjadi perselisihan antar saudara, terutama saudara seiman, seislam, yaitu diperintahkan oleh Allah untuk melakukan islah atau perdamaian, saling meminta maaf, saling bertabayun, saling menjelaskan, lalu bisa nanti saling minta maaf, saling berlapang dada agar persaudaraannya, ukhuwahnya kuat kembali. Itu cukup sekian penjelasan dari subbab 1 dan subbab 2. Untuk subbab 3 dan 4 kita bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.